Oke teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat para penonton semua. Dan ini akan menjadi video terakhir Edge Invest di tahun 2024. Di tema video kali ini teman-teman, saya akan mengupas bagaimana si Powell itu telah menghancurkan ekonomi global. Nah buat teman-teman yang penasaran apa penyebabnya, pastikan nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi masih ingat kan beberapa hari yang lalu Powell telah mengumumkan melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point. Dan setelah diumumkan, market itu terjadi drop yang cukup signifikan. Nah sebenarnya ini kan agak aneh, kenapa suku bunga turun malah market Eropa amblas, apalagi di Indonesia, bahkan obligasi harga di Amerika itu juga ikut-ikutan turun. Nah, karena penyebabnya itu ternyata bukan pemangkasan suku bunga. Tetapi itu si statement Powell telah mengatakan bahwa dia hanya akan memangkas suku bunga 2 kali di tahun 2025. Itu yang menghancurkan ekonomi, teman-teman. Nah, jadi kira-kira apa nih hubungannya dengan statement tersebut? Suku bunga hanya akan turun 2 kali dengan jatuhnya berbagai aset instrumen. Jadi teman-teman, kita harus memahami dulu bahwa sebagian banyak ekonom itu berspekulasi bahwa tahun 2025 suku bunga itu minimal turun ya sampai 4 kali. Kenapa? Karena ekonomi secara global itu sudah lesu. Suku bunga tidak bisa terlalu tinggi, terlalu lama. Dan inflasi pun kelihatannya kan juga cukup terkontrol. Jadi tidak ada alasan nih untuk suku bunga terlalu tinggi. Nah tetapi pada saat Powell mengatakan bahwa dia hanya akan menurunkan 2 kali di tahun 2025. Nah kita lihat sekarang kondisi di Amerika suku bunga kan di 4,5%. Jadi kalau dia turun 2 kali dan kita asumsi setiap kali turun hanya menurunkan 25 basis point, berarti di tahun 2025 rata-rata suku bunga akan berada di 4%. Dan ini tergolong cukup tinggi kalau kita compare atau bandingkan di tahun sebelum era COVID, di mana angkanya hanya 0,25%. Nah jadi teman-teman, ini beberapa uang yang telah berspekulasi dari money market. Mereka kan pergi, ada yang beli aset saham, ada yang beli di aset instrumen obligasi. Kenapa? Karena mereka berspekulasi nanti pada saat suku bunga turun cukup signifikan, harga obligasi akan naik, harga saham juga akan naik secara bersamaan. Nah tetapi pada saat Powell bilang, oh tidak, kita tidak akan secepat itu menurunkan suku bunga, maka uang ini kembali lagi ke dalam money market. Nah itu juga yang menjelaskan kenapa nih di Indonesia terus keluar ya foreign flow ke US dollar. Mereka kembali parkir nih karena money marketnya itu memberikan timbal hasil yang cukup tinggi dengan waktu yang cukup panjang. Nah sekarang kalau kita lihat dari kacamata Indonesia nih ya teman-teman, kalau Eropa turun dan lain-lain turun kan itu mungkin bukan urusan Indonesia. Tapi kalau kita dari kacamata Indonesia, justru kondisinya tidak begitu baik ya. Itu mengapa tahun 2025 kelihatannya ekonomi juga akan stagnan atau bahkan menjadi semakin buruk. Kita tahu teman-teman, bahkan banyak para pembisnis itu sudah keluh daya beli lesu, tapi harga harus naik ya, apalagi PPN naik di tahun 2025. Nah tetapi yang lebih parahnya lagi teman-teman, suku bunga BI itu sekarang ada di 6%. Dan ini selisih cukup jauh dibanding Fed Fund Rate yang ada di 4,5%. Nah, dengan selisih yang begitu besar saja, itu USD IDR itu nilai tukarnya 16.200. Nah, kebayang nggak kalau nanti Indonesia mulai menurunkan suku bunga? Semakin kecil gap tersebut, kemungkinan rupiah akan semakin melemah. Jadi teman-teman, BI ini akan semakin dilema ya. Mereka harus bagaimana nih? Kalau mereka mempertahankan suku bunga, mereka menyelamatkan rupiah, tapi sektor real kita tidak akan jalan, akan stuck atau justru makin banyak yang gulung tikar. Tapi kalau mereka mau menyelamatkan sektor real, ini rupiahnya akan semakin melemah karena selisih suku bunga antara BI dan Fed Fund Rate itu semakin kecil. Nah ini yang membuat BI ini akan semakin pusing. Belum lagi teman-teman, baru-baru ini ada berita bahwa BI dicek oleh KPK. Nah ini kan membuat dari kacamata asing tidak baik ya. Makanya mereka mungkin lose faith dengan kondisi ekonomi Indonesia sehingga semakin deraslah asing keluar dari Indonesia. Nah jadi teman-teman, dengan kondisi seperti ini tidak cuma di Indo,
di negara lain, mereka itu kan biasanya patokin memang The Fed. Kalau The Fed tidak menurunkan suku bunga, bagaimana mereka bisa menurunkan suku bunga? Karena kalau mereka mendahului The Fed terlalu jauh, nanti nilai currency mereka akan terpuruk terlalu cepat, sehingga mereka akan mengimbangi The Fed. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata Indo, kelihatannya tahun depan ya, BI hanya akan menurunkan 2-3 kali, itu maksimal. Dan kebayang nggak kalau sepanjang tahun 2025, suku bunga BI hanya mentok paling rendah di 5%. Itu cukup tinggi ya teman-teman. Kalau sepanjang tahun ada di 5%, uang itu ngapain keluar dari deposito? Mereka masih akan asik mengambil bunga deposito karena resikonya hampir tidak ada. Nah, orang para triliuner atau top 1% itu nikmati deposito aja sudah nggak habis-habis uangnya. Tapi para pembisnis yang menengah ke bawah itu kan semakin susah. Kenapa? Karena uang nggak ngalir kucur ke sektor dan masih banyak uang yang parkir tuh di money market. Nah, bagaimana ekonomi bisa jalan? Belum lagi kita tahu teman-teman setelah PPN sudah fix naik 12% dan kita nggak tahu nih daya beli kalau belum siap lalu harga mulai naik. Ini bagaimana kondisi nanti kepada inflasi? Karena kalau inflasi naik, udah pasti BI nggak bisa terburu-buru turunin suku bunga. Kalau inflasi naik, daya beli kita lesu, inilah kondisi yang paling mengkhawatirkan ya gimana ekonomi bisa jalan. Nah, hopefully teman-teman di tahun 2025, walaupun nih kelihatannya tidak ada berita yang begitu baik, kita harus tetap bertahan. Terus berinovasi. Kalau teman-teman ini punya bisnis, coba pikirkan bisnisnya ini bagaimana cara efisiensi supaya teman-teman biayanya tidak terlalu tinggi. Ingat, UMR naik 6,5% ya teman-teman. Jadi pengeluaran akan semakin besar. Kalau teman-teman tidak manage pengeluaran, pendapatannya justru merosot. Gimana perusahaan bisa bertahan? Nah, jadi teman-teman, tahun 2025 kelihatannya ekonomi secara global ya akan cukup stagnan ya, karena The Fed sudah menahan diri untuk menurunkan suku bunga. Nah, sekarang kita nggak tahu nih Trump akan melakukan gebrakan apa. Karena kalau kita perhatikan, Trump sama The Fed belum tentu setuju dengan segala sesuatu. Dan nanti kalau Trump muncul kebijakan-kebijakan baru bersama Elon Musk ya, kita tahu kedua orang ini selalu memberikan surprise terhadap dunia dan kita nggak tahu nih akan muncul surprise apa di tahun 2025. Harapannya sektor real kita bisa berjalan lagi karena kalau tidak, mau sampai kapan masyarakat ini terus mengikis tabungannya. Ingat, tabungan itu kalau terus-terusan dipakai bisa habis dan kebutuhan itu akan jalan terus. Kalau tabungan sudah habis, kira-kira larinya kemana? Akhirnya akan lari ke pinjol, larinya ke judol, dan lama-lama gimana kita bisa keluar dari lingkaran setan seperti ini. Nah, lalu buat teman-teman yang mungkin belum berbisnis, lalu menghadapi ekonomi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Buat para pekerja tentunya asah skill lebih banyak lagi. Ingat, kalau teman-teman tidak menonjol, ya cuma bisa hal-hal umum, teman-teman bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan? Karena perusahaan itu justru merampingkan. Belum lagi kita tahu AI itu sudah sangat advance. Nah, teman-teman harus tahu seberapa cepat perkembangan AI. Teman-teman nggak percaya, coba lihat WhatsApp teman-teman. Mungkin sebagian banyak sudah ada update ya. Ada yang namanya Meta AI. Itu WhatsApp itu kan adalah messenger yang paling banyak dipakai di Indonesia kan. Lalu teman-teman di situ sudah ada cantol secara gratis Meta AI yang dimana teman-teman bisa menanyakan hal apapun secara gratis. Kalau general knowledge sudah segampang itu diakses, maka teman-teman itu sudah bisa tergantikan jika tidak ada skill yang menonjol. Perusahaan itu sudah akan membalas customer service menggunakan AI, bahkan kerjaan labor sudah banyak robot-robot yang bisa membantu mengangkat barang di pergudangan. Lalu kalau teman-teman di tahun 2025 ini masih males, nggak mau ngasah skill, dan biarkan pasrah dengan keadaan, hanya tinggal tunggu waktu teman-teman akan kelelap oleh hutang. Nah, itu teman-teman hanya tinggal tunggu waktu tuh asetnya habis dan nanti kelilit sama hutang. Saya harap sih jangan sampai ada yang terjadi ya. Dan teman-teman, saya sangat berharap di tahun 2025 pemerintah bisa melakukan perubahan atau gebrakan yang begitu besar sehingga masyarakat akan kembali berjaya ya, ekonomi berjalan dan semuanya akan happy lagi. Karena kalau misalkan semuanya happy, ekonomi jalan, saya rasa Indonesia akan baru bisa menuju ke Indonesia emas. Lalu teman-teman, kalau untuk kondisi market Indonesia bagaimana? Kita lihat ya teman-teman, portofolio para fund manager itu sudah pada kebakaran semua. Nih, saya tunjukin teman-teman. Nah, itu mereka juga pada pusing harusnya. Ini bahkan ada fund manager yang udah kelola dana 10 tahun, loss-nya juga lumayan besar. Nah, kebayang nggak sih teman-teman, kalau teman-teman taruh uang di reksadana, dalam 10 tahun bukannya double, malah habis uangnya. Nah, ini
sedang terjadi di market kita karena semuanya turun, blue chip ikutan turun, fund manager nggak bisa langsung keluar karena kondisinya mendadak. Udah Trump tiba-tiba jadi presiden, mengumumkan tarif ini itu, Powell juga mengeluarkan statement hanya mau memangkas suku bunga 2 kali. Dengan akumulasi itulah semua membuat market kita IHSG bisa turun sebegitu cepat dan rupiah kita juga kelihatannya tidak baik-baik saja. Jadi teman-teman, Indonesia kelihatannya memang lagi butuh banyak perubahan ya. Sekarang kondisinya lumayan kacau menurut saya. Udah sampai mulai dari Schroeder ya, salah satu fund manager mau keluar nih dari Indonesia. Lalu BI ditambah kena kasus ya, sedang dicek sama KPK. Sampai banyak lagi berita-berita yang mungkin saya tidak bisa jabarkan semua di video kali ini, tapi sedang terjadi di Indonesia. Bahkan kalau teman-teman yang asik nonton di sosmed yang lagi viral, itu banyak sekali tuh hal-hal aneh yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, menurut saya kenapa ini bisa terjadi? Karena ekonomi lagi susah. Nah, kalau ekonomi lagi susah, orang-orang yang lagi kesusahan ini butuh melakukan sesuatu agar mereka bisa bertahan. Ya, kalau mereka ditindas, mereka harus speak up. Nah, lalu kalau orang-orang yang memang cari duit untuk sensasi, mereka harus membuat sebuah sensasi. Karena kalau tidak, uangnya datang dari mana? Makanya kondisi ekonomi ya seperti inilah. Jadi harapan saya kita semua di tahun 2025 bisa memanage pengeluaran kita, itu nomor satu. Kedua, kita harus upgrade diri kita, skill itu diasah. Kalau teman-teman itu para pekerja, skillnya itu sekarang juga dicari tahu nih apa yang bisa kita tambah ilmu kita supaya tidak tergantikan sama AI dan kita masih ada peluang untuk kerja di perusahaan-perusahaan baik. Dan kalau para pengusaha, kita harus putar otak nih teman-teman, bagaimana cara bisa meningkatkan penjualan. Kalau tidak, ingat banyak orang dari RRC sana ya, itu mulai terus akan berdatangan karena di China pun mereka lagi kesusahan, akhirnya mereka lari ke sini untuk berbisnis. Jadi persaingan kita akan semakin sengit. Kalau kita tidak improve cara kita berjualan, maka kita akan kalah dan market kita akan terus digerus oleh mereka. Jadi teman-teman, pesan saya di akhir tahun ini kita reflect kembali hal-hal apa saja sih yang telah kita perbuat dan teman-teman masih kurang tepat dan kita kira-kira bisa upgrade di bagian apa lagi supaya nanti di tahun 2025 kita semua bisa bertahan atau bahkan masih bisa bertumbuh secara persen ataupun secara aset. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman merasa bermanfaat, bisa share ke saudara-saudara dan keluarga supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat dari menonton video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time. Bye-bye.